perjumpaan dengan Yesus yang seperti itu saya alami juga. Ya, waktu itu saya sedang dalam masalah yang besar, ya, dan saya sudah meninggalkan Tuhan. Saya sudah mau bersyahadat waktu itu, dan sudah ada beberapa teman sudah mau syahadatkan saya, ya, karena saya marah sama Tuhan. Saya bukannya nggak percaya Tuhan Yesus, tapi saya marah. Banyak pendeta-pendeta mengecewakan saya, karena saya di lingkungan pendeta, tentu saja saya konfliknya dengan pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta yang saat itu saya pikir saya benar dan mereka salah semua. Mereka mengecewakan saya, benar-benar ya, mereka menipu saya, mereka menghancurkan hidup saya, mereka mengkhianati saya, mereka memanfaatkan, bahkan ada yang sampai menghancurkan martabat keluarga saya, ya. Konfliknya, dan itu membuat saya marah dengan para pendeta ini. Dan itu kemarahan itu saya lampiaskan kepada Tuhan. Nah, saya orang yang sangat rasional, ya. Jadi saya bukan berarti kalau saya harus Kristen, terus pendeta saya mabuk agama, enggak. Waktu itu saya nantang Tuhan. Kalau engkau memang ada Tuhan Yesus, tunjukkan dirimu. Saya nantang begitu beneran, ya. Saya dalam kemarahan, ya. Kalau Tuhan nggak tambahkan dirimu, saya akan jadi Islam, mau jadi ustadz saya. Oh, saya sudah beneran, ya, dan teman-teman semua, saya punya banyak teman-teman Muslim, ya. Mereka sudah siap syahadatkan saya. Dan saya sudah mimpi 3 kali. Saya mendengar azan dan saya berwudu. Saya lagi antri ambil air wudu. Udah 3 kali saya ngimpi. Ngimpi lu, ya, cuma mimpi. Jangan dipotong, ntar salah loh. Jangan diedit-edit, nanti dibikin gosip lagi. Cuma mimpi saya mendengar azan. Cuma mimpi saya antri wudu 3 kali. Biasanya kalau saya mimpi 3 kali, itu terjadi, ya. Saya banyak sekali mendapat mimpi dan penglihatan, karena itu adalah salah satu karunia marifat yang Tuhan berikan buat saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, namun ketika saya meninggalkan Tuhan, karunia marifat itu masih tertinggal dalam hidup saya. Saya mulai nantang Tuhan. Dalam 3 tahun saya tekad, saya mau jadi ustadz, Tuhan. Saya bilang, toh saya tidak menyangkal Yesus. Saya waktu itu bodoh, ya, bahwa kalau orang sudah bersyahadat, dia mengakui Muhammad adalah Rasul, maka dia harus percaya ajarannya Muhammad yang menentang pengajarannya Yesus. Berarti dia sudah menyangkal Yesus. Salah. Orang kalau jangan pikir saudara bisa main-main dengan syahadat Islam. Kalau saudara sudah bersyahadat, saudara sudah menyangkal Yesus. Dan barang siapa menyangkal Yesus, maka Yesus tidak akan mengakui kita. Waktu itu saya berpikir sinkretisme, ya. Semua agama sama, toh saya nggak menyangkal Yesus. Memang saya sudah mendapat banyak penglihatan, tapi waktu itu saya marah sama Tuhan, saya mutung. Saya marah dan saya mau tinggalkan Tuhan. Kemudian Tuhan, di puncak itu, habis saya sudah mimpi 3 kali, sudah mau bertekad, saya masih duduk termenung, saya masih duduk sadar, ya. Kemudian di kamar saya itu ada cahaya terang sekali, dan saya sudah ngerti begitu cahaya terang ini, waduh, beneran datang beneran nih. Saya langsung sadar, waktu saya langsung ngerti, bener, saya rebah. Waktu saya rebah itu, saya tuh merasakan rasa nikmat yang luar biasa, hadirat Tuhan yang nyaman sekali. Saya takut, tapi saya mau melihat sudah nggak bisa. Saya hanya bisa menjamkan mata saya karena saya terlalu mulia untuk dilihat. Saya udah nggak bisa melek lagi. Silau sekali, dan itu saat itu begitu mencekam sekali suasananya, menggetarkan hati. Tapi saya nggak takut, ya. Waktu itu nggak takut, mungkin terbirit-birit, enggak. Karena waktu itu saya langsung tahu ini gara-gara saya nantang Tuhan nih dulu nih, ya. Dan waktu itu dalam kondisi waktu saya rebah, saya cuma bisa nangis karena saya, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu itu belum terlalu kuat, ya, sudah mulai silau makin kuat sampai akhirnya saya nggak bisa lihat, nggak bisa membuka mata saya karena silau itu. Saya hanya bisa merasakan nikmatnya hadirat Tuhan itu begitu luar biasa, begitu silau, begitu mencekam, ya, begitu menyilaukan mata, begitu mencekam. Nah, di dalam
rasa yang begitu agung, begitu luar biasa itu, begitu menggetarkan hati itu. Terus Tuhan Yesus kasih lihat hidup saya, ya itu seperti film, ya dikasih diputar. Tadinya saya nggak tahu kalau itu hidup saya, diputar pertama kali dari anak-anak kecil gitu ya, sampai orang itu dewasa gitu ya, umur 30-40-an. Terus saya lihat orang ini, saya lihat, oh jahat sekali orang ini. Kenapa Tuhan ada orang jahat begitu ya? Kenapa ada orang semunafik itu ya? Saya dengan Kolose saya bilang begitu. Ya saya nggak tahu kalau itu saya. Kemudian diputar lagi yang kedua kali film itu. Sama ya, dari kecil ya. Ini orang ini cabul sekali, orang munafik sekali, orang ini jahat, orang ini syirik, orang ini dengki, orang ini sombong, orang ini begitu arogan, orang ini begitu beringas. Terus saya lihat, itu kayak saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, pendeta itu lebih jahat dari saya loh, dari orang ini loh. Saya tunjuk satu-satu musuh saya itu ya, pendeta ini lebih brengsek. Terus diputar lagi yang ketiga film itu, persis, makin jelas malah. Terus saya bilang, terus saya sadar, loh itu saya, itu benar-benar saya. Terus saya bilang, iya itu saya. Terus kenapa? Itu reaksi yang wajar. Saya dengki, semua anak semua pernah cabul, semua orang pernah dengki, semua orang pernah sombong, semua anak pernah beringas. Nggak mungkin kalau enggak, saya bilang begitu. Yang keempat diputar lagi. Yang keempat ini, saya bilang, iya Tuhan, hancur saya tuh. Selesai tahu persis itu saya Tuhan. Saya yang cabul, saya yang dengki, saya yang curang, saya yang culas, saya yang tidak tulus, saya yang arogan, saya yang dendam, saya yang ingin menunjukkan sesuatu yang karena kesombongan ya. Semua itu dimulai dari kesombongan, dimulai dari ketidakkudusan. Dan saya menangis. Jadi waktu berjumpa dengan Tuhan itu hadirat itu masih berasa, tapi saya menangis. Rasa ini saya berdosa sekali. Waduh Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, saya ini orang berdosa sekali. Saya bilang begitu, saya ini orang berdosa sekali. Nah, kemudian itu lama ya, itu saya nggak ingat itu berapa jam itu ya. Tapi itu saya masih ingat. Akhirnya selama berhari-hari itu saya puasa, dan setiap kali saya puasa saya bertemu dengan Tuhan Yesus itu, dan saya akhirnya berkata sama Tuhan, ya Tuhan, saya ini orang berdosa Tuhan, saya harus apa Tuhan? Selama berapa hari saya puasa itu, saya ingat, 7 hari kali saya puasa waktu itu ya. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Terus Tuhan Yesus itu berkata, dosamu sudah diampuni. Saya kaget, ya tapi dosa saya terlalu besar. Tuhan Yesus mengampuni saya, apa orang-orang mengampuni saya? Orang-orang yang sudah saya sakiti, saya ingat ya, ternyata saya pengen nyakitin orang. Dan kalau saya nyakit itu nggak tanggung-tanggung ya. Karena waktu saya tinggalkan Tuhan itu, saya itu benar-benar gila ya waktu itu ya. Selama 3 tahun itu, wah terlalu banyak orang yang saya sakiti ya. Udah saya nggak bacok deh, pokoknya lebih jahat daripada orang-orang. Di lain hari akan saya ceritakan lagi ya tentang kesaksian saya, bagaimana Tuhan ubahkan semuanya. Cuman sekarang saya mau ceritakan bagaimana berjumpa dengan Yesus. Akhirnya saya dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu ya, di akhirnya saya ngomong sama Tuhan Yesus, sudah nggak mungkin, mendingan Tuhan cabut hidup saya sekarang. Kalau saya sekarang mati, saya masuk surga. Dosa saya sudah terlalu banyak, sama Tuhan Yesus memang ngampunin, tapi apa orang-orang itu ngampunin saya? Saya bilang. Terus Tuhan Yesus bilang, stop, tinggalkan semua aktivitasmu, pekerjaanmu, kamu kembali melayani aku 100%. Tadinya saya tuh sambil melayani, karena saya tidak tergantung dengan gereja, saya melayani, saya punya yayasan sendiri, saya mencukupi hidup saya sendiri, saya bisnis, saya kerja sebagai profesional ya, karena saya misionari. Dulu saya pernah menggembalakan jemaat, kemudian saya menjadi misionari dengan swadaya.
Saya pergi ke Sumatera, saya ke Bali, saya pergi kemana-mana ya. Selama bertahun-tahun itu, selama 10 tahun itu saya mencukupi diri saya sendiri ya. Nah, saya nggak pernah ngemis-ngemis sama orang ya buat pelayanan saya ya. Saya nggak pernah ngemis-ngemis sama orang buat pelayanan saya. Nah, namun hari itu Tuhan Yesus bilang, sekarang 100%, kamu nggak boleh bikin bisnis apapun, kamu nggak boleh cari uang nggak boleh bisnis apapun, kamu tidak boleh melakukan hal-hal di luar pekerjaan firman Tuhan memberitakan Injil. Dan saudara tahu, ketika saya berjumpa dengan Yesus itu, saya punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saya, karena saya seorang yang kritis ya. Itu tadi, Tuhan aja saya berani nantang ya. Saudaraku, semua pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba dijawab. Cara saya membaca Alkitab pun dirubah oleh Tuhan. Tadinya saya ya model-model orang karismatik lainnya ya, suka ngarang-ngarang di metafora figuratif, suka disimbol-simbolkan ya, dicocok melogi. Hari saya bertemu dengan Tuhan Yesus, hari itu saya letterless hurufiah. Saya baru ngerti bagaimana membaca Alkitab secara hurufiah, letterless. Ya, letterless hurufiah. Tadinya saya, ini kan artinya ini, konteksnya ini, diturunkan seperti ini. Hari saya bertemu Tuhan Yesus, saya baru ngerti konteks seperti itu. Jadi kita belajar konteks tanpa meninggalkan teksnya. Banyak orang berusaha kontekstual, tetapi dia meninggalkan teksnya. Ya, makanya di Eropa ini ada beberapa pendeta yang melegalkan homoseksual, dan di Indonesia ada beberapa ada pendeta yang tidak percaya mujizat lagi. Nah, karena mereka menggunakan konteks dengan meninggalkan teksnya. Tapi hari saya bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, kemudian saya belajar apa itu teks dan konteks. Setiap kali saya membaca Alkitab, itu seperti saya dibawa ke zaman itu. Dan apa yang saya baca itu, ternyata kita tidak perlu meninggalkan teksnya. Teksnya sudah jelas bilang, makanya Yesus selalu berkata, ada tertulis. Nah, kemudian dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, yang Yesus yang saya temui seperti apa? Bukan yang gondrong jenggotan. Yesus itu satu sosok yang cahaya, yang terang benderang, yang luar biasa terangnya, yang bercahaya. Ada satu sosok yang begitu penuh kasih. Fotonya seperti apa? Gimana mau foto? Tidak terlukiskan dengan kata-kata. Tidak ada kata yang, bahkan yang dilukis, saya baru paham yang dikatakan Yohanes itu. Saya baru paham. Tadinya kalau saudara gambar begitu kan lucu, ya. Dari mulutnya keluar sebilah pedang, suaranya seperti desau air bah. Tapi kalau saudara ngalamin sendiri, saudara paham apa yang diomongin sama si Rasul Yohanes ini. Nah, saudara jangan takut untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, minta, Tuhan, biar aku mengalami berjumpa denganmu dengan sungguh-sungguh. Bukan berjumpa, jangan nantang. Bukan berjumpa di nanti setelah kita mati kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti itu. Karena kita orang percaya akan masuk ke paradiso, bukan ke Seol, bukan ke Hades, bukan ke alam barzakh, tapi kita ke paradiso langsung, ke Eden. Tetapi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dia datang sama Yesus. Saudara boleh minta dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati, Tuhan, biar aku mengalami perjumpaan dengan seperti Musa ya. Tadinya kan gak dikasih sama Tuhan, tetapi akhirnya dikasih. Jadi setiap perjumpaan dengan Yesus itu akan membuat kita berubah dalam metanoia, ada ya dalam pola pikir kita, Roma 12 ayat 1. Dan juga kita akan mengalami cara hidup kita berubah. Tadinya saya beringasan, tadinya saya kalau disalib mobil itu saya tabrak itu, saudaraku, dalam ketika saya meninggalkan Tuhan ya. Tapi setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya mulai dilembutkan hatinya, ya. Terus kemudian ada orang yang mengkhianat, ada orang lagi yang ya belum selesai ya itu masalah-masalah itu, mengkhianati saya lagi. Tadinya langsung saya labrak, tapi saya bisa lebih tenang, ya. Saya bisa tenang. Kemudian saya mulai mengampuni, dan beberapa orang mulai saya datangi, saya minta maaf karena saya menyakiti. Ada hal-hal yang tidak bisa saya perbaiki, ada yang bisa saya perbaiki, yang nggak bisa saya perbaiki saya minta maaf. Dan di dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini,
saya masih ya beberapa kali masih kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang menyakiti orang, tetapi kemudian saya cepat langsung coba berubah. Nah, dua hal. Satu, saya kemudian bisa mengampuni dengan mudah, dan saya juga kemudian menjadi peka, saya menjadi lebih sabar, menjadi lemah lembut. Yang tahu ya siapa ya, tentu anak dan istri saya, mereka yang kaget ketika saya mulai berubah. Ya, makanya anak saya tidak terlalu sulit mendidik anak saya, karena anak saya melihat bahwa loh, setelah Bapak bertemu Yesus berbeda hidupnya. Nah, maka saya nggak terlalu sulit untuk ngajari mereka. Ya, mereka menghafal Amsal, itu bisa lihat di YouTube-nya, anak saya menghafal Amsal 1-31. Ya, Amsal itu kira-kira tebelnya hampir sepertiga Al-Quran ya, 2000 ayat itu kurang lebih. Nah, kemudian Yesus yang saya temui, yang kedua, mengubah hidup saya dalam hal apa? Dalam hal saya menjadi terbuka ketika baca Alkitab. Ada sesuatu dibukakan. Ayat itu ketika saya baca Alkitab, ayat itu seperti hidup dan seperti saya lihat film. Jadi dua hal ini. Nah, dua hal ini yang membuat terobosan dalam hidup saya, sehingga saya kembali memberitakan Injil, ya, dan saya menjadi sangat efektif sekali. Hari itu saya mulai memberitakan Injil, dan ada banyak sekali, ratusan. Setiap kali saya memberitakan Injil, ya, orang itu bisa tersungkur, Tuhan Yesus, ya. Saya kaget. Ya, saya pernah memberitakan orang Injil, satu orang ini, saya cuma cerita sedikit tentang hidup saya, terus orang ini tiba-tiba tersungkur, dia berlutut, oh, Tuhan Yesus ampuni aku. Saya kaget. Oh, baru kali ini saya ingin jadi orang-orang yang langsung tersungkur minta ampun nama Tuhan Yesus. Cuma waktu itu saya belum berani membaptis karena saya sudah tidak bergabung dengan organisasi manapun. Konsep kepala saya masih organisasi waktu itu ya, itu kan. Kemudian 2014-2015 saya mulai fokus ya, belajar khusus teologi yang benar ya. Kemudian saya mulai 2015 itu saya mulai membaptis. 2015 itu saya mulai diajari baptis. Dan di Eropa ini Tuhan kasih saya juga tuayan jiwa-jiwa yang luar biasa. Itulah perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Satu, saudara jadi paling gampang itu, saudara jadi lebih mudah mengampuni, dilembutkan hatinya, saudara menjaga bersama, saudara jadi kalau orang tekan saudara menjadi bisa lebih, karena saudara tahu yang dituju apa, Yesus. Saudara tahu figurnya apa, Yesus. Ketika disakiti, begitu saya sadar, saya langsung merendah, langsung sadar gitu loh. Bukan kok saya enggak, karena ada satu kesadaran, ada satu motivasi untuk merendahkan diri, untuk hidup. Saya ingin menjadi serupa dengan Yesus dalam kerendahan hati, dalam kesucian, dalam kelemah lembutan. Kedua, saudara ketika membaca firman Tuhan itu lompat. Firman Tuhan itu ya, firman itu kan akan seperti keluar dan hidup. Itu yang namanya rema ya. Nah, kemudian ada tambahan plus bonus. Saya jadi nggak takut dengan apapun ya. Saudara tahu kasih itu tidak mengenal ketakutan. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Jadi kalau ada orang yang takut, berarti dia nggak ketemu Yesus benar-benar. Kalau ada orang yang sudah ngaku bertemu Yesus, tetapi kemudian dia masih menyangkal Yesus, dia nggak ketemu Yesus benar-benar. Dari pengalaman saya dan banyak orang lain, ya, karena saya di sini kan banyak ketemu dengan orang-orang Iran yang bertemu Yesus juga. Salah satunya videonya tadi saudara lihat, bahwa orang ini ketika ketemu Yesus dia menjadi berani, ya, dia lumpuh, tulang-tulangnya sudah habis semua, ya, tapi dia berani. Ya, di Iran itu kalau bilang saudara bisa dibunuh itu, oh, dia cepat kabur, ya, ke sini, dia kabur ke sini, ke Eropa, nah, selamat. Sekarang dia ada di Prancis orangnya, ya, dan ada di Prancis orangnya. Nah, kemudian si Daniel ini ya, namanya si orang Iran ini, dia udah nggak takut mati, dia nggak tahu apa. Kenapa dia kabur? Karena bilang saya harus memberitakan Injil. Oh, saya bilang, wah, hebat sekali ini orang, dan dia beritakan Injil kepada teman-temannya orang Iran. Ya, orang luar biasa sekali. Jadi nggak takut mati orang ini. Sudah nggak takut mati, satu.
Orang ini sudah berkobar ingin memberitakan Injil, berkobar-kobar. Ya itulah perjumpaan dengan Yesus.